Siapa yang penasaran tentang calon menteri di pemerintahan Prabowo? Ada sejumlah politisi yang kasih bocoran. Gua akan spill tipis-tipis di video ini. Jadi, pembahasan tentang menteri sudah dilakukan oleh koalisi Prabowo Gibran. Meskipun pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih baru akan dilakukan 20 Oktober 2024. Enaknya kita bahas dulu dari calon menteri yang bakal bekerja di lingkaran Prabowo. Mulai dari Mensesnek. Menurut kalian, siapa menterinya? Nah, Mensesnek ini adalah orang yang harus punya kedekatan secara personal dengan Prabowo. Dia harus tahu luar dalam tentang Prabowo. Prabowo nggak akan mungkin memilih orang baru yang dikenal sebagai Mensesnek. Harus bestie banget. Mensesnek harus betul-betul dipercaya banget sama presiden. Karena perannya yang begitu krusial dalam urusan administrasi negara. Siapa dia? Dari bocoran yang kita dapat, ada dua kandidat kuat sebagai Mensesnek. Dia adalah Sugiono dan Ahmad Muzani. Nah, dua orang ini memang dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo di Gerindra. Sugiono adalah Waketum Gerindra. Sebelum berkiprah di politik, dia adalah prajurit Kopassus, alias juniornya Pak Prabowo. Keluar dari Kopassus, Sugiono diangkat Prabowo sebagai sekretaris pribadinya. Karirnya terus meroket sampai sukses menjadi anggota DPR RI. Calon lain adalah Ahmad Muzani. Dia merupakan sekjen Partai Gerindra. Muzani dulunya seorang wartawan, lalu bergabung dengan perusahaan sawit milik Prabowo. Dari sinilah dia bergabung dengan Gerindra hingga akhirnya menjadi salah satu orang kepercayaan Prabowo. Tapi belakangan orang-orang di lingkaran Prabowo meyakini Ahmad Muzani yang bakal ditunjuk sebagai Mensesnek oleh Prabowo. Menariknya, dari dinamika politik yang berkembang belakangan ini, ada satu nama lagi yang bakal masuk dalam lingkaran Istana Prabowo. Dia adalah Nezar Patria, aktivis 98 yang kini jadi Wamenkominfo. Kabarnya akan menduduki kursi Wamensesnek mendampingi Muzani. Bang Nezar dirasa sosok yang pas berada di lingkaran Istana Prabowo. Lalu bagaimana dengan nasib Mensesnek sekarang? Nah, menurut berbagai sumber, Pratikno masih masuk dalam jajaran menteri di kabinet Prabowo nanti. Bukan lagi berkantor di istana, tapi akan dibuat nomenklatur baru, yakni Menko Kesra. Nantinya Pratikno akan duduk di sana. Oke, menteri dari lingkaran Istana Prabowo cukup segitu dulu ya bocorannya. Sekarang, kita bahas menteri ekonomi era Prabowo Gibran. Siapa kira-kira? Ngomong-ngomong soal menteri ekonomi, PR-nya akan sangat besar, tantangannya banyak. Kenapa sih? Sederhana aja deh. Kita lihat saja RAPBN 2025. Keuangan Indonesia itu bisa minus 2,53% alias 616 triliun rupiah. Menurut ekonom Indef Eko Listianto, sejak era reformasi tidak pernah ada usulan defisit dalam RAPBN seperti sekarang. Pada era APBN 2005 misalnya, defisit APBN yang diwariskan Megawati kepada pemerintahan SBY cuma dipatok 0,8%. Kemudian, RAPBN 2015 yang disusun oleh SBY untuk pemerintahan Jokowi, defisit dipatok hanya 2,32%. Jadi, pekerjaan Prabowo di bidang ekonomi nantinya bakal sangat berat. Menurut Indef, yang membuat defisit APBN sangat dalam karena banyaknya program yang ingin direalisasikan Prabowo. Salah satunya makan bergizi gratis. Kalau melihat persoalan ini, kira-kira siapa Menteri Keuangan yang cocok duduk di jabatan tersebut? Nah, di kalangan politisi, nama ini sudah santer disebut-sebut. Bahkan, seorang sumber politisi di lingkaran Prabowo tuh udah bocorin namanya ke kita. Backgroundnya, seorang bankir. Lalu, kita lihat rekam jejak di pemerintahan, dia memang oke banget. Meskipun bukan seorang dokter, tapi punya leadership yang cakap memimpin Kementerian Kesehatan. Yes, betul. Dia adalah Budi Gunadi Sadikin. Nama Budi santer banget disebut bakal menjadi Menteri Keuangan. Budi Gunadi ini jebolan fisika nuklir dari ITB. Namun dia lebih memilih fokus mengambil pendidikan keuangan hingga akhirnya menjadi bankir. Budi juga pernah menjadi Direktur Utama Inalum. Dari tangan dingin Budi, Inalum sukses membeli saham mayoritas Freeport. Cuma persoalannya, Budi ini orangnya lurus banget. Kita tahu lah ya, Menkyu ini punya peran penting dalam anggaran, collecting pajak, cukai, dan lain-lain.
Apakah Prabowo akan memilih Menkyu yang punya karakter seperti Budi Gunadi? Terus, kalau Menkyunya Budi Gunadi, Sri Mulyani kemana? Kayaknya Bu Ani udah nggak lagi mengabdi di pemerintahan. Karena info yang gue dengar, emang Bu Ani ini sejak di pemerintahan Jokowi sudah nggak akur dengan Pak Prabowo sebagai Menhan. Bener nggak ya? Apa ada nama lain selain Budi Gunadi? Ada dong. Jadi sejumlah ekonom sudah menyebut nama beberapa sosok yang dianggap tepat menggantikan Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Di antaranya ada Khatib Basri, Suhasil Nazara, dan Bambang Brojonegoro. Terus ada juga yang mengusulkan nama Febrio Kacaribu, Denny Puspa Purbasari. Nah, menurut para politisi di lingkaran Prabowo, nama Menteri Keuangan dan Menko Ekonomi nantinya akan ditentukan oleh tim ekonomi Prabowo yang saat ini sedang bekerja. Tim ini dipimpin langsung oleh Burhanuddin Abdullah dan Sudrajat Jiwandono. Kita cuma bisa berharap tidak ada unsur politis dalam pemilihan sosok Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Orang yang dipilih Prabowo nantinya harus benar-benar profesional, kapabel, dan berintegritas. Itu yang penting. Selanjutnya, Menteri BUMN. Ini juga vital, menguasai banyak aset negara, totalnya mencapai 10.000 triliun rupiah. Menteri BUMN tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan negara untung, tapi juga harus mampu mengelola aset demi mendukung pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Siapa kira-kira yang cocok? Jadi, menurut bisik-bisik di kalangan politisi, nantinya Menek BUMN bakal diisi oleh Rosan Roslani. Rosan ini ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dia saat ini menjabat Menteri Investasi. Rosan sempat masuk majalah Forbes sebagai orang terkaya nomor 87 di Indonesia tahun 2021 lalu. Rosan pemilik perusahaan investasi bernama Recapital Advisor. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin periode 2015 sampai 2020. Jadi, jam terbang Rosan di dunia ekonomi emang udah nggak diragukan lagi. Terus, Erick Thohir kemana? Sampai video ini dibuat, gua masih belum tahu kemana nasib bapak yang satu ini. Ada satu lagi calon kuat Menteri BUMN. Dia adalah Wahyu Sakti Trenggono. Saat ini, Trenggono menjabat sebagai Menteri KKP. Cuma dari sumber-sumber yang kita dapat, namanya cuma satu sih buat Menek BUMN, yaitu Rosan Roslani. Oke, kita lanjut ke Menteri Pertahanan. Kira-kira tebakan kalian siapa ayo? Yes, betul. Calon kuatnya adalah Safri Samsudin. Bisa dibilang saat ini Safri lagi magang jadi Menhan karena sering mengawal kerja-kerja Prabowo di Kementerian Pertahanan. Saat ini Safri menjabat sebagai asisten khusus Menhan bidang manajemen pertahanan. Tapi ada yang bilang juga Safri menjadi salah satu kandidat Menteri Sekretaris Negara karena punya chemistry yang hebat banget dengan Pak Prabowo. Kemudian kita bahas kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kira-kira siapa yang bakal ditunjuk Prabowo? Jadi PR Mendikbud selanjutnya juga sangat berat, apalagi kita perlu percepatan perbaikan kualitas SDM supaya mampu bersaing dengan negara lain. Prabowo sangat konsen dengan perbaikan SDM kita, makanya ada program makan bergizi gratis. Selain gizi, kunci dasar perbaikan SDM itu ya di pendidikan. Jadi, siapa yang cocok jadi Mendikbud kalau melihat persoalan tadi? Nah, ada dua kandidat yang belakangan muncul. Dia adalah politikus Gerindra Fadlizon dan Sekum Muhammadiyah Abdul Muti. Biasanya kursi Mendikbud memang diisi oleh kader Muhammadiyah. Cuma di era Jokowi periode kedua, kursi Mendikbud diberikan kepada Nadiem Makarim. Info yang kami terima, Muhammadiyah telah menyiapkan nama Abdul Muti. Kader seniornya menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sementara nama Fadlizon awalnya diplot menjadi Menteri Luar Negeri. Namun, seiring dinamika politik yang berkembang, namanya juga masuk kandidat Mendikbud. Nah, menurut kalian, dari dua nama ini siapa yang tepat jadi Mendikbud? Nggak cuma sampai di situ, gua juga punya bocoran soal siapa Menteri Agama berikutnya, termasuk siapa Menko Polhukam dan siapa Menteri ATR nanti. Kalau video ini ditonton 500.000 lebih, gua akan kasih bocoran selanjutnya.